Shalom, anak-anakku. Apa kabar? Semuanya baik? Kita bertemu kembali dengan Ibu Kristiana dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya untuk anak-anakku kelas 7F dan 7G. Anak-anak, kita bertemu dalam pertemuan yang ketiga, minggu yang keempat ini. Kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Apa tujuan kita belajar? Yang pertama, agar siswa dapat mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membaca cerita yang berisi tentang pengampunan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan kegiatan sebagai praktek orang yang telah diselamatkan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan memuji nama Tuhan dan berdoa supaya pelajaran kita berkati oleh Tuhan seperti yang Kau ingin. Dan kita nyanyikan bersama-sama. Siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, karena kebaikan-Mu, karena berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau belajar, tolong berkati kami, berikan kami kemauan dan kemampuan di dalam belajar, supaya kami bisa memahami pelajaran yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Baik anak-anak, untuk bacaan dan bahan Alkitab pembelajaran kita diambil dari Efesus 4 ayat 32, yang demikian firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah mengampuni. Kemudian pada kitab Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Anak-anakku, mari kita akan belajar apa makna pengampunan. Makna pengampunan adalah memaafkan kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Yang kedua, makna pengampunan adalah bertobat dan mengakui dosa serta berjanji tidak melakukan lagi. Pada kitab Efesus 4 ayat 32, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni? Ada contoh peristiwa seorang pria dari Irlandia bernama Gordon Wilson. Ternyata dia mendapatkan berkat dari Allah, yaitu berkat dia bisa mengampuni orang yang sudah membuat hatinya terluka. Mengapa? Karena Gordon Wilson dan putrinya ini menjadi korban peledakan bom yang dilakukan oleh teroris dan menyebabkan putrinya tewas. Nah, setelah beberapa jam peristiwa itu, Gordon Wilson kemudian diwawancarai seorang wartawan dari BBC. Dan wartawan itu bertanya, bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu? Tapi apa jawab Gordon? Saya tidak membenci mereka dan saya tidak dendam kepada mereka. Karena dendam tidak akan menghidupkan Mary kembali. Dan saya berdoa mulai malam ini agar Allah mengampuni mereka. Nah, ternyata Gordon Wilson ini bisa mengampuni teroris. Anaknya yang bernama Mary sebelum menghembuskan nafasnya, dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, aku mengasihi engkau," sampai beberapa kali. Kata kasih itulah yang kemudian terngiang-ngiang dalam telinga Gordon dan menumbuhkan rasa kasih itu kepada yang lain. Nah, Gordon Wilson setelah peristiwa itu kemudian bekerja memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Bagaimana Allah mengampuni kita? Dalam perjanjian lama, Allah selalu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah menjadi pihak yang aktif selalu mencari, memanggil, menolong, dan menyelamatkan manusia. Kebalikannya, manusia selalu mengingkari janji dan lari dari Allah. Namun Allah tetap mengasihi manusia. Sebagai contohnya, Allah mencari Adam yang telah melakukan dosa karena tidak taat akan perintah Allah. Kemudian Allah menyelamatkan Nuh dari air bah karena Nuh ini orang yang taat. Yang lain kena air bah. Nuh dan keluarganya bertahan di bahtera yang sudah ditunjukkan pada Allah. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Sehingga Allah datang ke dunia dalam wujud manusia, yaitu pada diri Yesus Kristus, untuk mengampuni manusia yang berdosa. Alasan Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk mengampuni manusia adalah karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, Allah adalah pengampun dan Allah adalah penyelamat. Dengan demikian, keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus itu mempunyai makna. Maknanya adalah keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukan keselamatan rohani saja, namun mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan pembebasan dari kutuk dosa dan maut. Yang kedua, bermakna memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak. Yang ketiga, kita mendapatkan keselamatan, hidup kekal, dan masuk dalam kerajaan surga. Yang keempat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah,
bahkan dapat memanggil Dia dengan nama Bapa atau Aba. Demikian anak-anak pembelajaran kita sampai pada kesimpulan. Jadi Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang mengasihi dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan pengharapan. Demikian anak-anak, sebelum kita tutup, ada tugas dari Bu Kris merupakan penilaian keterampilan. Ya. Jadi nanti kalian mencari artikel dari surat kabar atau majalah atau internet tentang pemberitaan ya, korban penculikan bisa, pembunuhan bisa, pembunuhan dengan kata mutilasi, ya, dengan cara mutilasi. Kemudian kalian print, kalau internet, kalau majalah bisa digunting, atau surat kabar juga digunting, ditempelkan ke kertas HVS. Kemudian yang terpenting adalah catat sikap dari keluarga korban pembunuhan tersebut. Sikapnya bagaimana? Mengampuni atau dendam? Ya, silahkan dikumpulkan ya, nanti bersamaan dengan buku tugas. Kita tutup dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.